Negosiasi adalah suatu proses interaksi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Kemampuan untuk bernegosiasi dengan baik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam situasi bisnis maupun personal. Dalam konteks bisnis, keterampilan negosiasi yang baik dapat membantu meningkatkan efektivitas dalam bernegosiasi, menyelesaikan perselisihan, dan memperoleh kesepakatan yang lebih menguntungkan. Selain itu, keterampilan negosiasi yang baik juga dapat membantu memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang bernegosiasi. Bagaimana meningkatkan keterampilan negosiasi yang baik? Kita akan bahas beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan bernegosiasi, termasuk bagaimana cara mempersiapkan diri sebelum bernegosiasi, cara mengenali dan mengatasi taktik-taktik negosiasi yang tidak sehat, dan bagaimana membina hubungan yang baik dengan pihak yang bernegosiasi. Dengan menguasai keterampilan tersebut, kita dapat menjadi lebih percaya diri di dalam bernegosiasi dan memperoleh hasil yang lebih menguntungkan. Persiapkan diri dengan baik sebelum negosiasi dimulai. Lakukan riset tentang pihak akan Anda ajak bernegosiasi, termasuk kepentingan, prioritas, dan batas-batas mereka. Hal ini akan membantu Anda merencanakan strategi negosiasi yang lebih efektif. Gunakan pendekatan yang kooperatif. Hindari sikap yang terlalu agresif dan defensif. Usahakan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Cobalah untuk berpikir dalam perspektif pihak lain dan mengerti kebutuhan serta kepentingan mereka. Bahasa tubuh Anda dan lawan bicara Anda. Komunikasi nonverbal dapat memberikan sinyal yang sangat kuat dalam sebuah negosiasi. Jaga postur tubuh agar Anda terlihat percaya diri dan tetap fokus pada mata lawan bicara Anda. Dengarkan dengan aktif. Dengarkan apa yang diucapkan oleh lawan bicara Anda dengan seksama dan pastikan bahwa Anda memahami apa yang mereka katakan. Tanyakan pertanyaan dan berikan umpan balik yang sesuai agar dapat memperjelas komunikasi. Tahu kapan untuk mundur dan kapan untuk maju. Selalu siap untuk menawarkan alternatif yang lebih baik atau memberikan konsesi jika hal itu dibutuhkan. Tapi jangan biarkan diri Anda dibujuk atau dipaksa untuk memberikan penawaran yang tidak menguntungkan bagi Anda. Hindari taktik-taktik yang tidak sehat seperti intimidasi, mengancam, atau menipu. Tetap untuk jujur dan terbuka dalam segala hal yang Anda lakukan. Jadilah fleksibel. Negosiasi dapat berubah arah dengan cepat, jadi bersiaplah untuk beradaptasi dengan perubahan yang muncul. Jangan takut untuk menghadapi strategi jika hal itu dapat membantu Anda mencapai hasil yang lebih baik. Gunakan teknologi dan sumber daya lainnya. Ada banyak aplikasi dan sumber daya online yang dapat membantu Anda meningkatkan keterampilan negosiasi Anda, seperti video tutorial, e-book, atau pelatihan online. Ingatlah bahwa negosiasi bukanlah sebuah pertempuran, tetapi merupakan proses kerjasama yang saling menguntungkan. Beberapa masalah yang sering dihadapi dalam meningkatkan keterampilan negosiasi yang baik antara lain, kekurangan keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi yang buruk dapat menjadi penghalang dalam bernegosiasi. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Tidak mempersiapkan diri dengan baik sebelum memulai negosiasi dapat menyebabkan kebingungan dan kehilangan arah dalam negosiasi. Kurangnya pemahaman tentang kebutuhan, prioritas, atau batas-batas pihak lain dapat mengakibatkan negosiasi menjadi kurang efektif. Tidak mampu mengenali taktik negosiasi yang tidak sehat, seperti intimidasi atau mengancam, dapat membuat kita mudah terbujuk dan memberikan penawaran yang tidak menguntungkan. Ketidakpastian atau ketakutan dalam bernegosiasi dapat membuat kita menjadi kurang percaya diri dan mudah terpengaruh oleh pihak lain. Kurangnya kreativitas dalam mencari solusi dapat membuat kita sulit mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ketidakmampuan dalam mengatasi konflik dapat membuat negosiasi berakhir tanpa adanya kesepakatan atau bahkan memperburuk hubungan antara kedua belah pihak. Diperlukan latihan yang terus-menerus dalam meningkatkan keterampilan negosiasi yang baik, melakukan riset tentang pihak lain, mempersiapkan diri dengan baik, meningkatkan keterampilan komunikasi, belajar mengenali taktik negosiasi yang tidak sehat adalah beberapa langkah awal yang dapat diambil. Dalam kesimpulannya, meningkatkan keterampilan negosiasi yang baik merupakan sebuah proses yang membutuhkan latihan yang terus-menerus. Persiapan yang matang akan membantu Anda untuk percaya diri dan memiliki argumen yang kuat dalam bernegosiasi. Jangan takut untuk mengajukan pertanyaan atau klarifikasi jika ada hal yang kurang jelas. Terkadang dalam proses negosiasi, pihak lain dapat menyampaikan informasi atau persyaratan yang kurang jelas atau ambigu. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan atau meminta klarifikasi agar proses negosiasi dapat berjalan dengan lebih efektif. Seorang pengusaha bernama A memiliki toko roti kecil yang ingin dipasok oleh sebuah perusahaan besar. Namun si A menyadari bahwa persyaratan yang diberikan oleh perusahaan besar tersebut terlalu banyak dan harga yang ditawarkan terlalu rendah sehingga tidak menguntungkan bagi usahanya. Untuk mengatasi hal ini, si A memutuskan untuk bernegosiasi dengan pihak perusahaan besar tersebut. Pertama-tama, si A melakukan riset tentang perusahaan besar tersebut, termasuk persyaratan dan kebijakan pembayaran mereka.
Kemudian, si A menyiapkan rencana negosiasi yang matang dan memikirkan cara untuk menghasilkan win-win solution yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Saat memasuki ruang negosiasi, si A memulai percakapan dengan mencari tahu tentang persyaratan dan kebijakan pembayaran yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, si A menawarkan beberapa solusi alternatif seperti menawarkan harga yang lebih tinggi, namun dengan tambahan layanan pengiriman yang lebih cepat, atau menawarkan produk-produk roti yang lebih unik dan eksklusif. Selama proses negosiasi, si A juga memperhatikan dengan cermat apa yang diungkapkan oleh perusahaan besar dan mencari tahu cara untuk menghadapi setiap skenario yang muncul. Si A juga mengenali beberapa taktik negosiasi yang tidak sehat yang digunakan oleh pihak perusahaan besar, seperti memberikan ultimatum atau memaksa untuk menerima syarat-syarat mereka. Namun si A tetap tenang dan profesional dan mencari solusi kreatif dan sehat yang menguntungkan kedua belah pihak. Akhirnya, setelah beberapa putaran negosiasi yang cermat dan kreatif, si A berhasil mencapai kesepakatan dengan perusahaan besar untuk pasokan roti yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam contoh kasus ini, si A berhasil melakukan negosiasi yang kreatif tetapi sehat dengan mencari solusi alternatif yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Mengenali taktik negosiasi yang tidak sehat, berkomunikasi dengan efektif. Dengan menerapkan tips dan trik yang telah disampaikan, kita juga dapat melakukan negosiasi yang kreatif dan sehat untuk mencapai kesuksesan dan berbagai situasi negosiasi. Pikiran 7.